Segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari hal yang kecil. Tetapi apa sih artinya dalam kehidupan kita? Bagaimana seorang Kristen melihat ini dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Bersama dengan hambanya Pendeta Robi Chandra, kita belajar tentang hal ini. Mari bersama-sama belajar. Ketika berbicara tentang mulai dari hal kecil, mungkin yang dimaksud dengan hal kecil itu seperti apa, Pak? Karena kan di dalam kehidupan kita berbicara tentang hal kecil itu banyak, Pak. Tetapi gambarannya dari Pendeta Robi seperti apa, Pak, untuk memulai, Pak? Baik. Ya, saya lihat aja di Alkitab, Tuhan Yesus dan Alkitab banyak bicara tentang hal kecil. Bicara tentang biji sesawi, itu kan kecil. Matius 13 ya, itu bicara tentang biji sesawi yang kecil. Bicara juga bagaimana menggambarkan ketika 5.000 orang lagi lapar, yang menyelesaikan masalah bukanlah murid-murid yang hebat, bukanlah tokoh-tokoh spektakuler, bukan juga tokoh religi, justru seorang anak kecil yang memberikan makanannya gitu ya. Lalu iman yang sekecil biji sesawi disebutnya. Juga bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus melihat seorang janda yang masih 2 kepeng duit kecil ke dalam itu. Itu dan terutama yang saya tidak lupa adalah lihatlah burung kecil, burung gereja atau burung apalah yang kecil itu ya. Matius 10. Jadi Tuhan sendiri mengangkat masalah-masalah yang kecil itu di Alkitab dengan sengaja. Kenapa? Manusia modern itu punya kecenderungan, apalagi kita ya, sangat senang dengan hal-hal yang spektakuler, yang gede gitu ya. Misalnya nama Facebook ganti dengan Meta, semua ributin Metaverse, NFT dan semua pokoknya yang spektakuler orang suka ya. Olimpiade di Beijing, wah yang gede-gede orang suka. Semua yang gede-gede, tapi yang kecil-kecil nggak diperhatikan. Yang kecil tuh apa sih? Kalau dilihat begini, yang kecil itu adalah Tuhan menunjukkan sesuatu yang Tuhan berikan di dalam dunia, yang orang tidak lihat bahwa itu hal yang punya potensi besar. Misalnya tentang biji sesawi. Benar, biji sesawi itu ukurannya kecil, tapi punya potensi menghasilkan pohon yang dampaknya besar. Nah ini menarik nih. Sesuatu yang kecil itu dimaksudin sesuatu yang dari luar lahiriahnya kecil, tapi yang nggak dipikir adalah potensi dan dampaknya itu besar ya. Tapi juga misalnya soal burung juga demikian. Coba kata burung-burung kecil itu hilang, apa yang terjadi di dunia? Itu kan bagian dari rantai makanan. Ada cacing, ada burung, ada bibit, ada. Kalau burung hilang, itu rantai makannya putus, semua dampaknya besar. Jadi hal-hal yang kecil itu bagi Tuhan itu sangat penting ya. Bahkan seperti tadi biji sesawi itu, yang biji yang terkecil di dunia pun buat Tuhan itu sangat penting. Katanya itu ukurannya cuma 1-2 mm ya. Tetapi potensinya besar. Jadi kalau dikatakan mulai dari hal kecil, mulailah hal-hal yang orang anggap biasa, orang anggap enteng, dan orang tidak lihat potensinya. Mulai dari sana barangkali itu yang diinginkan. Begitu yang saya tangkap gitu, Bu. Wow, cukup menarik Pak ketika berbicara hal ini, bahwa memang Alkitab banyak membahas hal ini sebenarnya, namun terkadang kita kurang fokus dengan hal ini Pak. Nah, kemudian Pak tadi sempat Pendeta Robi sempat menyampaikan bahwa melihat dari hal kecil Pak. Kadang-kadang kan secara mata jasmani kita itu susah Pak, sulit maksudnya untuk melihat bahwa ini akan menjadi sebuah potensi yang besar. Misalnya terhadap diri anak. Kadang-kadang dari kecil kan guru-guru melihat, wah kamu ini kayaknya masa depan suram dan sebagainya. Iya, itu yang terjadi Pak. Dan banyak lagi Pak ketika kita melihat hal-hal yang lain Pak. Nah, ada nggak bagaimana cara kita Pak untuk melihat bahwa sebenarnya setiap hal ini punya potensi Pak? Barangkali begini, yang saya bisa dari pengalaman atau apa, jangan lari terlalu cepat ya, jangan terlalu bergegas, karena ada saat-saat diam, dan saat diam dan kita merenung dan mengamati hal-hal yang kecil di dalam sesuatu yang bergerak lambat, yang agak tenang, kita bisa menemukan Tuhan menolong kita melihat hal-hal yang Dia sudah tempatkan dalam hidup kita, yang mungkin orang tidak perhatikan, dan budaya kita serta diri kita tidak menganggap itu bernilai. Tapi di situ sebenarnya Tuhan sedang mengajak kita, apa yang kau anggap besar dan kecil, kau bedakan. Tapi bagi aku, yang kecil pun menurut kau
mungkin di belakangnya ada satu yang besar. Jadi kita harus belajar melihat sesuatu dari kacamata Tuhan, gitu, dari sudut pandang Tuhan. Dan memang tidak mudah, karena kita tidak dibiasakan gitu. Itulah dibutuhkan menolong hal itu ya. Saya kasih contoh-contoh pengalaman. Waktu saya umur berapa? 3-4 tahun, pada satu hari berjalan dengan ayah saya, itu di Jalan Asem Baru di Jakarta. Lagi kita berjalan tuh, lalu ada seorang tukang jualan kacang apa, jualan apa, dia sampai terkantong itu kalau ketiduran. Saya melihat kacang itu, dia ngajar dan saya suka, saya ambil segenggam. Saya beli paling 2-3 kacang dibutir. Jalan, kira-kira udah jalan 200 meter, saya buka, saya mau makan, ayah saya lihat. Dan ayah kalian, balik jalan ke sana. Dan ayah saya berjalan bersama saya, berjalan begitu jauh. Saya agak kesal sebagai anak kecil. Kenapa saya mesti jalan begitu jauh? Ternyata dikembalikan ke tukang, dan tukang tuh, buat apa Tuan? Ini kan Tuan barang kecil. Tapi ayah saya katakan, kalau dari yang kecil ini dia sudah biasa mengambil apa yang bukan hak dia, itu tidak pernah saya lupakan. Sehingga pada satu hari ketika dalam beberapa karir saya, ada kesempatan jalan pintas untuk mendapat hal yang besar-besar, saya ingat itu dan berkali-kali saya bisa mengatakan tidak dan mengatakan tidak mau. Saya bisa menolak jalan pintas untuk dapat yang besar-besar. Sehingga sampai sekarang saya tetap jadi yang kecil. Tapi kecil-kecil ya kecil yang saya senang. Ya. Jadi sekali lagi Bung Tony, hal kecil itu hal yang Tuhan letakkan. Di balik itu ada hal besar yang dia siapkan. Tapi mungkin kita belum perhatikan. Wow, terima kasih Pak buat penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan begini Pak. Kan kalau di Alkitab menyampaikan bahwa setialah dalam perkara kecil Pak. Dan Tuhan akan memberikan hal yang besar, perkara yang besar Pak. Sebenarnya ketika berbicara tentang setia dalam perkara kecil itu seperti apa Pak? Bukankah setiap kita itu masa kecil terus Pak? Kapan sih baru dikatakan menuju besarnya Pak? Dalam pelayanan kadang-kadang cuma gini terus dalam pekerjaan kok statusnya ini terus. Apakah ini yang dimaksud dengan kata setia Pak? Baik. Ya, jadi begini. Ketika Tuhan memberikan berkat dalam hal yang kecil, sesuatu yang punya potensi besar di belakang, ini ada masa faktor waktu. Dan kadang-kadang problem terbesar manusia, kita ingin semua sekarang, di sini, menurut mau saya. Padahal, Tuhan ketika menunda berkat besar itu, supaya kita lebih siap menerima berkat itu. Kalau semua berkat yang kita minta dan Tuhan izinkan, apalagi dalam nama Kristus saya minta dan dapat, belum tentu itu akan jadi hal baik bagi kita. Ini dulu. Jadi kadang-kadang hal kecil diberikan dia supaya dalam hal kecil itu ketika yang kecil saja kita rawat, terjadi perubahan pada diri kita. Kita bisa menghargai, mengapresiasi yang kecil. Maka ketika yang besar datang, kita juga siap untuk menerima dan mengapresiasi yang besar. Kalau yang kecil ya tidak bisa, apalagi yang besar. Semua hal besar kan ada hal indahnya, tapi juga ada biayanya kan. Ada biayanya kan. Ada biayanya yang luar biasa gitu ya. Jadi misalnya beginilah. Anda ingin menikah dengan seorang gadis yang cantik, yang tampilannya luar biasa. Sehingga kalau jalan sama dia, kita jadi somebody lah, orang perhatikan. Tapi makin hebat orang seperti itu, makin tampilannya masuk ke dalam orang-orang hebat, itu bisa bayangkan biaya pemeliharaannya berapa itu. Lipstick 700.000, shampoo-nya 1 juta. Kadang-kadang yang kecil saja itu dianggap cukup buat kita. Dan ketika yang kecil itu kita pelihara dan kita setia sama itu, Tuhan lihat kita makin lama makin siap. Tidak mengejar-ngejar yang besar menurut manusia. Yang kecil menurut Tuhan pun kita sudah bisa happy. Maka dia bisa berikan kita yang lain. Ini kedua anjing saya pengen ikut siaran atau bagaimana sih dekat-dekat kami ini? Okay. Ingin mendengarkan Pendeta Robi. Wow, terima kasih Pak. Ini cukup menarik Pak. Saya akan tampilkan ada satu komentar tadi sempat disampaikan oleh Pendeta Robi tentang waktu Pak. Berbicara tentang ketika kita berbicara tentang setia dalam perkara kecil itu berkaitan dengan waktu Pak. Namun ada satu komentar dari Helena Pak. Dia menyampaikan seperti ini, Pak, ini termasuk saya lakukan sesuai dengan sudah konsisten Pak. Sudah 4 tahun nulis artikel rohani dan bahan PA. Kadang
diketawain teman, katanya buat apa sih sampai saat ini masih disimpan, nggak kepake. Artinya kan kita sudah setia Pak, tapi rasanya kok sia-sia. Itu Pak mungkin. Nah, bagaimana Pak? Apakah ini yang dibilang nanti pada saatnya Tuhan akan membukakan jalan, kita nggak duga apa segala macam. Tetapi kan kalau secara manusia, bahkan rekan-rekannya menyampaikan bahwa ini kayaknya sih nggak tahu mau kemana gitu Pak. Baik. Oke. Sekali lagi, memang kadang-kadang yang kecil yang Tuhan berikan, seakan-akan kita setia itu jadi sia-sia. Karena kita mengukur dari ukuran manusia. Kalau kita kerjakan, mestinya ada hasil yang kelihatan cepat menurut ukuran kita, menurut standar kita. Standar Tuhan beda, begitu ya. Standar Tuhan itu beda dengan standar kita. Jadi, yang Anda lakukan misalnya, Elena, menulis ayat itu, ya mungkin orang belum perhatikan. Itu juga terjadi saya umur 14 tahun, saya tulis begitu, dia tertawakan orang, bla bla bla. Tapi saya masih ingat satu hari saya tuliskan jadi satu buku, lalu entah hilang kemana. Sekarang saya nyesal sekali. Nah, itu cara berpikir. Tetapi mungkin dengan tanpa sengaja, dengan ketika Anda melakukan hal kecil, Anda semakin terlatih menulis ulang, mengenali kesalahan kita, memperbaiki bahasa. Tanpa sengaja kita sudah sedang bertumbuh di dalam ketekunan itu. Dan pada satunya ada saatnya, ada orang, tolong bikinkan kayak 10 renungan besar, Anda siap mengambil itu. Tapi kalau sekarang dia minta, tolong bikin 10 renungan besar, Anda nggak siap. Kenapa? Anda belum cukup mendapat babak belurnya. Kalau nonton film Rocky kan begitu ya, jatuh bangun kena pukul, ini baru bisa siap menghadapi juara. Seringkali memang Tuhan membuat seperti itu ya. Saya juga punya orang teman gitu, berapa kali pacaran bubar, tapi yang terakhir tolong dipertahankan. Saya bilang, nggak tahan itu. Tapi setelah berapa kali dia tiba pada satu kesimpulan, semua kegagalan saya karena satu, saya tidak sabaran sama lawan jenis saya. Lalu dia mulai berteman dengan seorang wanita. Saya bilang, jangan pacaran, berteman aja deh. Berteman lama, dia kadang-kadang kesalnya teman kok begini. Tapi dia tidak sadar, makin lama, dia makin lebih mengerti dan lebih mengetahui apa yang seorang wanita inginkan. Lebih tahu cara bicara, lebih peka dan lain-lain. Dan satu hari ketika ketemu seorang gadis yang dia cintai dan gadis mencintai dia, akhirnya menjadi suami istri. Butuh waktu kan semuanya. Butuh waktu semuanya. Jadi yang kecil itu, soalnya kita bilang kecil itu kan dari ukuran manusia. Buat kita kecil itu tidak berharga, tidak berdampak, tidak punya potensi besar. Kalau rumah kan pengennya kita kalau dapat rumah 800 meter, 400 meter. Kalau rumah cuma 60 meter dianggap aduh ampun amat. Cuman jangan-jangan kalau Anda dikasih 800 meter belum apa-apa dapur terbakar. Karena Anda belum siap untuk rumah sebesar itu. Maling masuk karena lupa ngunci pintu dan lain. Mulai dengan yang kecil dulu barangkali. Kira-kira begitu. Jadi saya juga berpikir syukur sama Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih saya mobil yang luar biasa bagus. Coba saya dikasih sekarang apa namanya Lexus atau Ferrari. Saya kira akan seringkali mobil saya hilang. Kenapa? Karena seringkali turun parkir lupa kunci. Saya nggak siap untuk hal seperti itu. Saya masih ingat ketika mobil pertama saya, aduh, lama saya pakai mobil bobrok. Tapi aman, setiap lupa kunci nggak ada yang mau ngambil juga orang. Maling pun ragu ngambil, apa untungnya. Dari situ saya belajar satu hal. Jadi sekali lagi kita ini, Tuhan tuh begitu baik. Ya, itu dulu. Jadi apa yang Baik Pak, kita langsung ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada rekan kita dari YouTube, Pak Budi Herianto, dia menyampaikan seperti ini. Saat kita melakukan dari yang kecil lalu semakin berkembang, bertumbuh Pak, apakah menandakan hal itu dikehendaki Tuhan? Nah, bagaimana mengujinya Pak, khususnya dalam pelayanan? Apakah ini kehendaknya atau ambisiku Pak? Ini kan kalau berbicara dalam pelayanan, wow, semakin besar itu kan sesuatu yang pastinya membanggakan Pak. Tetapi bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini dikehendaki Tuhan atau sekedar ambisi Pak? Baik. Saya kira dua hal yang begitu ya. Jadi kalau ini memang pekerjaan ini adalah kehendak Tuhan, ketika kita kecil lalu berkembang, lalu satu Tuhan cabut kembali dari kita tidak marah. Kita tidak marah ya. Itu ada dulu seorang pendeta memulai satu hal dari nol. Begitu sudah besar, wah orang menganiaya dia dengan kata-kata, dicari salahnya. Waktu mulai nggak ada yang pusing. Begitu dia berhasil dan mulai berhasil, orang mengata-ngatai bahwa menilai segala macam lah. Sampai akhirnya pekerjaan itu ditarik, dikasih ke orang lain.
Tapi karena dia tahu ini kerjaan Tuhan, dia tidak persoalan. Oke, pokoknya kerjaan jalan. Siapa megang masa bodoh. Tetapi ada orang yang mengerjakan sesuatu ketika sudah besar, diambil oleh Tuhan, dia tidak terima. Ini kan aku yang kerjakan dari awal. Ini kan aku yang memulai. Apalagi ini jebakan dari nol, saya memulai perintisan. Udah besar kok diambil. Ini nggak fair, Tuhan, nggak fair. Nah, itu berarti jangan-jangan masih terlalu banyak unsur ambisi pribadinya bermain. Ya. Jadi istilahnya kita ini bukan master, kita ini steward. Kita ini bukan pemilik. Kita ini hanya ketitipan, dan dititipi itu kita harus lakukan semaksimum mungkin. Kita ini cuman kayak pengelola talenta. Talenta tuh dikasih sama dia, bukan punya kita. Ya kita manfaatkan itu gitu. Walaupun ya sekali lagi walaupun yang dikasih ke kita kecil gitu ya. Wah, ini satu hal yang Pendeta Robi sampaikan buat kita, memang nggak mudah Pak, ketika apa yang kita usahakan dari kecil menjadi besar dan tiba-tiba hilang begitu saja. Itu nggak mudah Pak, apalagi kalau berbicara di dunia media Pak, media sosial. Oh ya, saya terasa Pak. Oke Pak, terima kasih Pak buat apa yang disampaikan, ini cukup mengena buat rekan-rekan yang ada Pak. Nah, mungkin ada kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak, berbicara tentang setia kembali dari hal yang kecil Pak. Itu kan dibutuhkan kesabaran. Ada nggak tips Pak dari Pendeta Robi? Karena gini Pak, kadang-kadang kan kita kalau jiwa muda, kita kayak punya planning Pak, usia sekian saya punya apa, usia sekian saya harus capai apa. Dan kita akan kejar terus Pak. Nggak mungkin kan dibilang setia dalam perkara kecil, kapan besarnya Pak, kalau itu. Kalau bisa dikebut Pak. Baik Pak. Ya, itu memang zaman sekarang orang mengatakan kalau kamu tidak mencapai hal yang maksimum, spektakuler dikenali orang, kamu tidak ada tempat di dunia gitu kan ya. Kamu harus beda dengan orang lain, kamu harus spektakuler atau. Tetapi saya mau kembalikannya, soal kecil itu bukan hanya apa yang kita kerjakan. Musuh terbesar kita adalah kita memandang diri kita kecil gitu. Lalu karena itu kita merasa saya tidak akan bisa lakukan ini. Saya tidak berharga. Saya tidak akan mampu. Ini yang paling bahaya, bukan hanya berkat kecil itu dalam bentuk benda, kesempatan atau apa, atau kantor yang kecil, atau pelayan kecil. Diri kita pun kita nganggap, kalau dia kok hebat banget, dia bisa begini-begini, dia kok ganteng, dia bisa begini. Saya nih bukan apa-apa, saya cuma makhluk kecil, wong cilik kalau bahasa Jawanya, makhluk kecil. Tapi jangan lupa di Alkitab begitu banyak yang disebut wong cilik, itu malah Tuhan pakai untuk menjadi seorang. Contohnya ya, saya lihat ya, manusia kecil yang nggak dianggap itu kan wanita Samaria tuh di Yohanes pasal 4 yang pergi ke sumur di Sihar itu. Ya entah dia memang kawin cerai karena dia nakal atau memang nasibnya buruk ya, karena kakak suaminya meninggal lalu dia harus kawin sama adiknya lalu begitu. Kita nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti dia orang yang hidupnya menderita, nggak senang. Orang kecil nggak ada nama, nggak ada dikenal orang, yang oleh orang Yahudi nggak dianggap. Ketemuan Tuhan Yesus, Tuhan memberi perhatian pada dia. Minta si kecil, orang kecil itu diberi kesempatan sama Tuhan untuk kasih minum sama dia. Dan dia menolak berkali-kali dengan akhirnya sampai akhirnya dia buka kartu bahwa dia orang yang memang kok Tuhan tahu tentang hidup dia. Dan ketika dia mengalami titik balik, orang itu apa yang terjadi? Dia pergi ke desanya dan satu desa datang ke Tuhan Yesus. Dia pengabar Injil pertama loh. Seorang wanita yang hidupnya begitu buruk ya, orang kecil, tapi bisa Tuhan pakai begitu besarnya. Jadi sekali lagi ini kesulitan kita karena di dalam budaya suku-suku kita membuat hierarki ya, tingkatan orang. Ini orang hebat, darahnya biru, ya jadinya bibit bobotnya hebat. Ini orang biasa, ini orang kebanyakan, ini wong cilik, orang kecil ya. Nah itu bahaya besar. Dengan cara berpikir itu, lalu kita melihat juga benda yang Tuhan kasih. Kok dia dikasih Mercedes ya Tuhan? Satu gereja sama-sama pemuda berdoa, dia dapat Mercedes, saya cuma dapat Agya dan lain-lain begitu. Atau kok dia dapat istri, anak orang kaya, cantik begini-begini, istri saya kok biasa aja begitu. Itu ya sekali lagi kita melihatnya dengan cara berpikir diklasifikasikan menurut maunya kita. Padahal yang sederhana, yang kecil, yang nggak dianggap seringkali juga satu berkat yang luar biasa karena potensinya luar biasa gitu ya. Ya ini yang buat saya kadang-kadang iya ya, kita ini seringkali melihat yang mau yang gede menurut kita.
Padahal yang gede buat kita belum tentu besar buat Tuhan. Ya, saya punya pengalaman itu juga ketika melayani di jemaat pertama. Kayaknya diapakan juga nggak tumbuh-tumbuh, orangnya sederhana, kita nggak punya apa-apa. Lalu saya berpikir, kalau seumur hidup di sini gimana ya? Mikir loh Pak Tony. Saya maunya sekolah lagi, lalu kalau bisa sempat keluar negeri. Wah, kalau seumur hidup di situ beli koran aja nggak bisa, gimana ya? Nanti menikah bagaimana? Buat diri sendiri aja nggak cukup. Tapi pada waktu itu saya melihat satu foto ranjau. Sebuah ranjau ditaruh di satu tempat, nggak meledak-meledak 40 tahun. Tapi ketika jadi perang sekali lagi itu meledak. Dan dampaknya besar ranjau itu, bisa membalik peperangan. Barangkali kita kadang-kadang harus jadi ranjau ya. Tuh, taruh ditanam, dibiarin aja nggak apa-apa. Yakin pada waktunya akan berguna. Waktunya Tuhan bukan waktu kita, itu nomor satu. Ukurannya Tuhan bukan ukuran kita. Dan kalau kita mulai begitu, apa yang orang nggak anggap, apa yang kita nggak anggap, kita periksa ulang. Periksa ulang, apa benar yang nggak dianggap ini memang pasti jelek? Belum tentu. Kalau Tuhan berkata, ambil itu, terima itu. Oke, ini saya nggak tahu nih orang dengar nggak ya. Saya nggak mau sebut nama. Orang itu ditawarkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Master degree. Ditawarkan 2 pekerjaan. Yang satu gajinya wah. Ya. Yang satu gajinya biasa. Tetapi ada yang satu hari Minggu pun masuk. Dan dia bilang nggak bisa tuh hari ibadah. Ya. Tapi dia bergumul nih, gajinya bedanya jauh banget gitu ya. Tapi ketika hari terakhir, interview terakhir sebelum dia dapat kerjaan, dia pergi tempat yang gajinya gede itu. Dan ketika udah deket tangga masuk kantor, dia telepon saya. Doakan saya, ini pilihan yang berat nih. Yang itu kerjaan kecil, yang nggak kemana-mana, ini kerjaan gede, masa depan cerah, tapi kok ada berat. Saya bergumul. Saya bilang ya minta tanda dari Tuhan. Dia ketemu sama interviewernya. Setelah ngomong-ngomong dia bilang, lalu orang interview nanya mendadak, ada halangan untuk Anda memegang jabatan itu? Ada. Yaitu hari Minggu adalah hari ibadah saya. Saya kok nggak mau mengorbankan hari ibadah saya buat pekerjaan. Itu Tuhan kuduskan. Dan orang itu, Dek, kalau gitu Anda nggak cocok pekerjaan ini. Sebaiknya Anda jangan pilih di sini. Kenapa saya bilang? Saya juga Kristen, saya kepalang masuk sini dan saya nyesal. Itu tanda langsung orang itu meninggalkan dan masuk ke satu tempat yang betul-betul yang kecil tadi. Dan tempat kecil itu dia diperlakukan seperti orang bodoh, dikata-katai, tapi justru di situ dia bertumbuh. Dan sekarang kalau saya sebut orangnya dia dalam posisi yang luar biasa. Di tempat lain memang. Jadi kadang-kadang yang kecil itu Tuhan berikan untuk persiapan yang besar. Dan kita harus bisa melihat dari kacamata Tuhan. Ya, jadi jangan pakai prasangka, pola pikir kacamata kita. Semua yang pakai kacamata kita, tolong dipikir ulang. Apakah itu memang paling baik? Belum tentu. Belum tentu loh. Jadi kadang-kadang kita harus berani tidak memutlakkan pandangan atau pola pikir kita. Gitu Bung Tony. Wow, terima kasih Pak ini buat penjelasannya. Ada yang bertanya demikian Pak, mungkin lebih dipertegas lagi Pak. Ada nggak ukuran standar yang dimaksud hal kecil di sini Pak? Di dalam memulai hal kecil. Karena kan kadang-kadang kita sudah mengerjakan, apakah ini yang dibilang kecil Pak? Bagi Tuhan. Karena kalau di Alkitab sesuatu yang kecil itu sesuatu tetapi menghasilkan hal yang besar. Kemudian anak kecil ketika memberikan sesuatu dan itu berdampak besar. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika kita mengerjakan sesuatu sebenarnya standarnya itu yang disebut hal kecil itu seperti apa? Jangan-jangan selama ini yang saya kerjakan bukanlah hal yang kecil, justru hal besar, tetapi saya tetap melihatnya kecil. Mungkin gitu, Pak. Jadi yang dianggap kecil tuh hal yang tidak dianggap orang lain penting. Itu dulu nomor satu gitu ya. Oke. Saya pernah bekerja sebagai dulu namanya apa ya, manajer hotel barangkali ya, penginapan milik gereja. Dan karena malam hari tidak cukup tenaga, kadang-kadang saya jaga di resepsionis. Satu hari ada seorang pria wanita datang, wanitanya marah-marah. Saya nggak tahu kenapa ya, pakai mobil bagus, dapat kamar, wah itu kamarnya bau, ranjangnya ini kelihatannya kurang dijemur. Waduh, saya dimarahin terus. Saya bilang, iya Bu, begitu ya Bu, saya coba perbaiki Bu, dan pada setahu saya sudah lakukan maksimum. Tapi saya lihat, saya belajar hal kecil. Tidak boleh mengecewakan tamu dan jangan berkelahi sama tamu.
Hukum pertama, tamu selalu benar. Hukum kedua, kalau dia salah, pasti dia benar. Gitu. Jadi saya iya-iyahin aja ya. Oke, besok. Lalu saya malamnya, saya masuk ke kamar tempat saya kerja, suaminya datang. Dek, minta maaf ya dek, istri saya itu begitu, dia lagi marah sama saya. Bukan karena servis kalian. Ya Pak, nggak apa-apa, itu tugas saya kok melayani maksimum. Ya, siapa sih yang suka dimarah-marahi ya? Dan mereka tidak tahu saya waktu itu calon pendeta. Tadi gitu. Tapi menarik. Tapi si bapak nanya, bapak kerja apa? Udah lama sini. Oh saya sebenarnya calon pendeta di sini tempatkan karena di sini direktur meninggal saya harus tangani gitu. Oh begitu. Aduh maaf pendeta dimarah-marah. Saya ketawa aja nggak apa-apa. Itu bagian kerja kan. Saudara menarik ya. Di situ saya belajar satu hal. Saya belajar dari mana? Dari staf kami juga. Kalau dimarah-marahin, oh begitu ya. Saya coba perbaiki. Jadi apa yang dianggap hal yang tidak menyenangkan pun bisa jadi menyenangkan. Dan staf itu suka ngobrol. Dia udah marah-marah. Kalau kita ikut marah, terpancing emosi, dua orang marah-marah rugi. Biar aja dia makin marah. Mungkin kita salah. Mungkin kita bikin salah, atau mungkin dia lagi bad mood, lagi jelek. Kita tetap memilih untuk melihat dari kacamata kita bahwa ini berharga untuk kita bantu dia. Nah itu terjadi. 15 tahun kemudian, ketika saya memegang training center, melayani training centernya gereja, satu hari kami kehabisan uang untuk membayar gaji karyawan dan lain-lain, mendadak ada permintaan training dari sebuah perusahaan yang sangat besar, sebuah itu, dan saya bingung, mintanya customer service. Saya bingung gitu loh. Ya, yang minta itu tidak main-main, itu perusahaan luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa kami diminta? Nggak tahu, itu urusan direktur. Kami selidiki apa kebutuhannya, lalu kami training 3 hari, dan itu nilai bagus, dapat pujian, bayarannya bagus, saya gembira, baru mau pulang, bagian HRD bilang, Bapak diminta tunggu makan bareng sama direktur. Dan ownernya muncul, itu orang yang tempo hari di tempat saya kerja itu, yang istrinya marah-marah. Saya tidak lupa itu benar-benar pelatihan dari Tuhan ya. Hal yang kecil yang kita anggap remeh, yang anggap tidak berharga, itu seringkali menjadi berkat indah yang Tuhan berikan. Ya, jadi kalau saya sekali bercanda, saya sering masak, cuci piring, dan lain-lain. Buat saya itu bukan soal masalah cuci piring, tapi buat saya itu adalah latihan saya untuk lebih menyayangi istri saya yang ini lagi jalan di belakang saya ini. Kapan lagi bisa menunjukkan sayang saya pada dia begitu. Daripada dia yang cuci piring, saya kadang-kadang kasihan, mendingan saya yang kerjakan. Nangkap ya Bung Tony ya? Hal kecil lah. Hal-hal kecil yang orang mungkin tidak mau lakukan, orang anggap remeh, kita tidak suka, kita anggap tidak ada gunanya. Coba kita hitung ulang. Mungkinkah melalui itu? Atau orang yang kita ketemu kita nggak anggap berkelas, mungkinkah melalui itu semua Tuhan sedang bicara? Aku sedang mengubah matamu. Aku sedang mengubah persepsimu. Dan kalau kau siap, kau akan siap menerima berkat yang betul-betul luar biasa. Nanti berkatnya dapat, mata kita juga sudah berubah. Wow, terima kasih Pak. Ini cukup menarik Pak dengan apa yang disampaikan Pendeta Robi Pak. Ada yang bertanya demikian Pak. Sebenarnya itu saya sudah mulai setia, tetapi sampai sekarang nggak ada perkembangan yang saya rasakan. Apa yang salah? Apakah karena cara pandang saya yang salah, atau karena saya hanya hidup berdasarkan penilaian orang lain, atau memang karena Tuhan belum memberikan kesempatan? Itu Pak. Bapak, kemungkinan pertama mungkin Anda rasa tidak ada perkembangan karena Anda tidak cukup berhenti dan menghitung Anda sekarang dibandingin kemarin sebelumnya, beda nggak? Jangan-jangan ada perbedaan tapi ya udah terlalu biasa, ya terlalu biasa, nggak menyadari perubahan itu udah luar biasa. Cuman orang lain lihat, Anda nggak lihat. Mungkin itu satu. Yang kedua, mungkin dibiarkan itu. Misalnya kita mengerjakan sesuatu, ya ada teman saya dagang gitu, jualan ini, pergi jualan, tetap salesnya nggak naik, segitu-gitu aja, tapi dia jalanin terus, ya segitu-gitu aja nggak naik. Dia bilang kok nggak ada kemajuan, nggak ada berkat. Padahal melalui itu Tuhan sedang menyiapkan dia. Hal-hal kecil dia pelajari, detail-detail dia pelajari supaya dia siap untuk hal yang lebih besar, ya, dan lain-lain. Nah, atau satu hal, memang kita mengerjakan sesuatu yang sebenarnya jauh daripada rencana Tuhan. Bisa juga Anda disiapkan oleh Tuhan, misalnya
mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Tapi Anda lebih suka menjadi insinyur atau dokter. Dua hal yang sangat baik. Cuman sebab melakukan itu Anda tidak cukup berhenti dulu bertanya pada firmannya, cari di firman, tanya orang lain. Anda pokoknya ini bagus sama mau langsung tubruk gitu ya. Lalu nggak, mungkin itu juga jalan Tuhan untuk menghalangi, itu membuat kita duduk kembali, menghitung kembali, merenung kembali, apakah kita di jalan yang baik, ya, dan lain-lain. Jadi bisa begitu juga, bisa kalau udah dicoba gagal, coba gagal, coba gagal. Mungkin itu adalah sebenarnya kata-kata ini bukan ini yang seharusnya kau kerjakan, ya. Jadi kalau saya misalnya disuruh mencoba mengerjakan menjadi orang yang bermain saham gitu ya, dan lain-lain saat ini gitu ya, suruh main saham dan percaya saya akan gagal. Kenapa? Bukan saya nggak ngerti. Saya nggak merasa mau memberikan perhatian, gairah saya nggak di sana gitu. Passion saya nggak di sana. Lagi pula itu kan butuh komitmen tinggi. Dan saya nggak mau punya komitmen itu. Jangan-jangan begitu Anda mengajar sesuatu yang sebenarnya Anda tidak mau komit. Bisa macam-macam ya. Jadi sekali lagi, belajarlah duduk diam, sekali-sekali merenung, kalau sesuatu ini kok remeh banget, kok ini begini-begini aja, kok yang aku tidak capai, aku inginkan tidak tercapai. Mungkin pada saat itu, Ya, shalom. ya di sini oke? Oke, Pak. Tony yang putus kok sekarang. Tapi ya, kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh hambanya, Pak. Wah, ini karena waktu ya, Pak. Kita nggak terasa kadang-kadang hampir sejam, Pak, kalau bersama dengan Pendeta Robi. Nah, satu pertanyaan terakhir, Pak. Nah, ada yang bertanya demikian. Jika kita sudah mulai atau sudah melakukan hal dari hal yang kecil, Pak, kapan waktu yang tepat untuk melakukan hal yang besar, Pak? Ini kan pertanyaan yang mungkin orang nggak begitu sabar kok. Saya kok di posisi terus, kapan sih waktunya saya bisa melakukan hal yang besar, Pak? Baik, Pak. Besar dan kecil ukurannya apa dulu begitu ya, sekali lagi ya. Jadi oke lah, kalau saya pernah berangan-angan, kalau saya tidak punya kerjaan apapun juga, tapi kerjaan saya hanya jadi pembersih WC. Saya pernah tuh kerja jadi pembersih kamar mandi 2 setahun gitu ya. Aduh, nggak enak gitu ya, kamar mandi umum gitu ya. Waduh, udah sekarang kalau pergi tempat umum begitu lihat anak-anak muda itu, saya bilang selamat ya deh, terima kasih atau apa. Karena saya pernah ngalami gitu. Waktu itu saya sempat berpikir, kalau sampai Tuhan kasih saya 5 tahun hanya itu, ini mau kemana gitu kan. Cuman saya berpikir, lalu saya lihat, diam, kan ini ketemu orang macam-macam. Jangan-jangan saya bisa belajar bahasa macam-macam dengan ketemu orang itu, ketemu orang, Pak ini tisunya, makasih Pak, Bapak dari mana asalnya gitu ya. Oh dari Timur. Kalau bilang terima kasih caranya gimana ya Pak? Nanti besok tanya Pak dari mana, Toraja. Oh kalau bilang apa kabar gimana, apa kareba gitu ya. Karena Melo. Oh dari mana? Dari Nias. Oh bilang gitu. Oh, nah saya mulai berpikir itu pada waktu itu ya, berpikir seperti itu. Tapi rupanya Tuhan gak kasih lama, terus disuruh menjadi tukang apa? Bongkar pasang keran. Keran-keran begitu. Ini mau kemana gitu ya. Cuman saya mengatakan satu hal. Semua yang Tuhan berikan, saya coba yakin ini adalah persiapan diri kita. Kita ini wadah. Ya, wadah itu jangan diisi separuh. Seperti orang di Kana itu tidak ada anggur, lalu Tuhan bilang, ambil air itu, masukkan ke tempayan, isi penuh katanya. Tuhan katakan, isi penuh, bukan isi separuh. Kita harus dalam hal kecil tuh lakukan sampai penuh. Hal kecil tuh. Nanti dapat yang besar gimana? Tunggu nanti kata Tuhan tuh deh, orang di Kana kan gitu. Sekarang bawa kepada pemimpin pesta. Kalau saya jadi bujang, ini orang butuh anggur, saya disuruh ngerjain air. Nih Tuhan mau apa-apaan ya. Maunya anggur yang mahal, disuruh ngisiin air. Air kan barang kecil. Terus udah gitu, udah kelar airnya disuruh masukin ke tempayan, suruh bawa ke pemimpin pesta. Saya bisa dimaki-maki sama pemimpin, ngapain gangguin dia di sono gitu. Tetapi ketika risiko itu diambil, pemimpin pestanya heran, dari mana nih anggur? Jadi nanti pada waktunya ketika Tuhan memberikan sesuatu yang ada risiko, sesuatu yang membutuhkan keyakinan kepada dia, bahwa kata-kata dia benar, pada waktu itu kita tahu kita sudah siap untuk hal yang besar. Kalau saya membacanya begitu. Berarti seringkali Tuhan memberikan hal kecil itu
untuk membuat kita takjub. Itulah keuntungan jadi anak Tuhan yang sejati. Bukan hanya kita dapat berkat, tapi kita juga makin takjub tiap hari oleh kebaikan Dia. Saya kira itu yang paling penting. Makin besar impian Anda, kalau Anda mau yang besar, makin harus dengar kata-kata Dia, supaya makin banyak pengalaman kita takjub. Kalau kita takjub oleh karena Dia, apa yang kita kerjakan dianggap kecil atau besar oleh orang lain, udah nggak penting. Oke, saya tutup dengan cerita pendek, Pak Tony ya. Satu hari saya melakukan KKR di Singaraja. Setelah KKR, saya berkeringat, saya pergi ke WC. Begitu sama-sama berdiri di WC, ada seorang sederhana sekali pakaiannya, sendalnya juga jelek. Terus bapak-bapak, Pak, terima kasih KKR. Oh ya Pak, terima kasih. Saya basa-basi aja. Bapak dari mana? Oh, saya dari kampung sana. Oh ya, Bapak kerja apa? Oh, saya pendeta. Oh, gitu. Berapa jemaatnya Pak? 30 keluarga cuman. Ya, 90 orang. Udah berapa lama? Udah 30 tahun. Dulu berapa anggotanya? Ya 30. 5 tahun lalu ya 30. Sekarang berapa? Ya tetap 30. Dalam otak saya, aduh ini orang hanya mau lakukan yang kecil. Waktu itu saya masih berpikir begitu. Ini nggak kerja dengan sungguh-sungguh sebagai hamba Tuhan. Saya menghakimi dia begitu dalam hati. Saya cuma ketawa aja. Begitu mau pergi keluar, dia berkata, Bapak kenal dengan pendeta Anu nggak? Saya diam. Saya tahu. Itu orang itu murid saya dulu, katekisasi. Dan setelah minggu saya yang Dede. Saya diam aja. Itu pendeta sudah KKR, bisa orang Bali bisa bahasa Mandarin, udah KKR kemana-mana, sudah melakukan healing di mana-mana, konseling di mana-mana, ngajar di mana-mana. Wow, ratusan ribu sudah dengar dia. Terus ada lagi, yang satu lagi tahu nggak yang itu? Oh tahu. Oh iya itu juga murid saya katanya gitu. Lalu saya bilang, aduh Bapak, mestinya Bapak yang ikut yang pimpin KKR, bukan saya. Karena Bapak yang sudah jangkau ratusan ribu melalui murid Bapak. Saya 10 ribu juga belum. Lihat ya Bung Tony, saya ditampar Tuhan hari itu. Orang yang saya anggap tidak. Seringkali kita bahkan bukan hanya menganggap orang dan kerjaan diri kita pun kita anggap kecil. Padahal di mata Tuhan, kita disiapkan hal yang indah. Saudara, kelingking kecil ini kan luar biasa. Nggak ada kelingking kecil tuh kita nggak bisa bersihkan hidup kita kan. Nggak bisa bersihkan ini. Masa pakai kuping, pakai gini. Yang kecil ini berguna sekali. Ya, saudara. Jadi, mulailah hal kecil bagaimana? Mulai dengan melihat hal-hal dari kacamata Tuhan. Tahunya gimana? Mulai dengan berani tidak memutlakan pandangan kita dan pandangan orang luar. Kapan kita siap melakukan hal yang besar? Nanti tahu sendiri kok. Nanti juga tahu sendiri. Ya, bahkan kita mungkin pada waktu itu nggak berani. Setelah tahu konsekuensinya. Orang yang ingin hal besar kadang-kadang tidak tahu konsekuensinya. Punya hal besar, mengerjakan hal besar dan berprestasi besar. Semua bisa ada bayarannya. Ya, terima kasih. Wow, terima kasih Pak. Thank you banget buat Pendeta Robi dan juga buat rekan-rekan yang menyaksikan dan memberikan komentar Pak. Sebagai penutup Pak, buat kita semua dan nantinya menjadi kesimpulan Pak. Ketika berbicara mulai dari hal kecil Pak. Nah, sebagai anak muda mungkin yang sedang berjuang saat ini, bagaimana setiap kita tahu bahwa apa yang kita mulai ini dalam pimpinan Tuhan Pak. Jangan sampai ketika kita mulai ternyata hal ini salah Pak. Dan makin jauh dari Tuhan. Artinya adalah kita memulai hal kecil sampai pada akhirnya Tuhan memberikan perkara yang besar. Dari mana bisa kita tahu bahwa ini memang pimpinan Tuhan buat kita untuk menuju ke hal yang besar, Pak. Dan penutup dari Pendeta Robi mungkin ada kesimpulan. Baik. Ketika kita memilih sesuatu dan mencari kehendak Tuhan, sangat penting juga kita mendengar suara orang-orang yang dekat sama kita. Ya, orang yang dekat dan kenal kita, tetapi yang kenal Tuhan juga. Jangan hanya orang yang dekat sama kita, tapi orang yang dekat Tuhan dan dekat sama Tuhan dan dekat sama kita. Minta masukan dari dia. Kedua, selalu ketika melakukan sesuatu, tes dengan firman Tuhan, dengan kata-kata Tuhan. Entah disampaikan melalui hambanya, melalui pembacaan firman Tuhan, entah bahkan juga melalui apa yang Tuhan berikan dengan cara yang tidak biasa. Mimpi atau apa saja. Lalu perhatikan jalan hidup kita. Apakah kita diarahkan ke sana, gitu ya. Apakah kita diarahkan sana? Jadi jangan hanya punya keinginan, tapi tes keinginan itu dengan ketiga faktor tadi. Tapi kalau ketiga itu adalah selaras, sangat besar banyak itu kehendak Tuhan. Lalu kemudian ketika mengerjakan itu, dan kita kerjakan itu, kelihatannya nggak maju-maju, itu kuncinya kita tes dulu. Apakah dari apa yang kukerjakan ini aku belajar sesuatu nggak?
apakah kita cukup kenal apa yang kerjakan ini sudah mengubah saya atau belum. Jadi kita harus periksa setiap bulan, tiap hari, apa yang alami, perubahan apa yang Tuhan berikan pada aku. Dan itu sangat penting buat kita. Ya. Nah ini jadi Bung Tony, hal-hal itu yang buat kita seringkali kita lupakan gitu ya. Kita perlu untuk mengenal hal tadi. Nah akhirnya saudara, satu hal kedua, lebih baik mengerjakan hal kecil dan kita tetap memuji Tuhan setiap saat dan yakin melalui itu kita sedang ditumbuhkan daripada melakukan hal besar tapi terbeban begitu berat sesak napas. Jadi sesak napas. Sekali lagi, lebih baik melakukan hal kecil yang dianggap remeh, dianggap ketinggalan, dianggap kita bodoh, tapi melalui itu kita bisa menemukan hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan dengan diri kita. Daripada langsung mengerjakan hal besar yang akhirnya membuat kita sendirian. Banyak orang melakukan hal besar, mencapai besar, tapi akhirnya kesepian, tidak punya teman, bahkan masa orang-orang yang sekitar dia hanya mengambil keuntungan dari dia. Lebih baik melakukan hal yang sederhana, kecil, begitu-begitu aja, dan pada waktunya Tuhan bisa membalik perjalanan kita dengan sangat cepat. Ya. Banyak sekali demikian. Dan itu saya yakin kalau kita berjalan bersama Tuhan dan melakukan hal kecil dan begitu-begitu aja, kita ketinggalan dengan banyak orang, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan kita untuk kedekatan dengan Dia yang lebih luar biasa, ketakjuban, bahkan kita disediakan jadi orang lebih berdampak buat orang lain. Bukan hanya untuk demi ambisi kita. Jadi nomor 2 kan ambisi ya. Heran ya, di tengah dunia yang kita bicara, kau pasti bisa, ini disuruh belajar diam dan menunggu. Ya, begitu Bung Tony. Ya. Wow, terima kasih Pak. Ini satu tips yang sangat baik dari Pendeta Robi buat kita semua, dan rekan-rekan juga menyampaikan terima kasih Pak. Mohon maaf, memang banyak pertanyaan yang masuk, namun karena waktu ya Pak. Cukup antusias rekan-rekan yang bertanya. Ada yang menyampaikan apakah hal kecil itu dimulai dengan baca Alkitab atau seperti apa Pak, dan sebagainya. Cukup banyak Pak, tapi karena waktu nanti kita akan berjumpa lagi di minggu depan bersama dengan Pendeta Robi dan kita akan mendengarkan penjelasan yang lebih lengkap dengan topik yang berbeda pastinya. Baik, saya persilakan kepada hambanya untuk menolong kita di dalam doa Pak. Baik. Ya, semoga nih nggak ada telepon lagi masuk. Ini dari gurunya Pak Tony nih telepon. Mari kita berdoa saudara, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, Tuhan sendiri mau Tuhan lahir di kandang yang kecil. Tuhan sendiri mau berurusan dengan orang-orang kecil. Biarlah kami juga tidak membeda-bedakan kerjaan kami atau apa itu, tapi mulai dengan hal kecil, yaitu percaya pada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami laksanakan untuk memuliakan Tuhan, tidak akan sia-sia. Karena itu tolong kami punya telinga yang tajam mengenal kehendak-Mu. Tolong kami untuk tidak mudah patah semangat ketika apa yang menjadi ambisi kami tidak tercapai. Tolong kami untuk belajar diam, memeriksa. Kalau hal-hal materi atau sosial kami tidak dapat, sekurangnya apa yang terjadi dengan hidup iman kami, dalam relasi kami dengan Engkau. Kami yakin kalau kami begitu dekat dengan Engkau, kami merasakan pelukan-Mu setiap saat, dan kami merasakan kami mencintai Tuhan lebih penuh, maka hal-hal yang orang-orang kejar Tuhan juga berikan pada kami, kalau itu memang berguna bagi hidup kami dan jadi berkat. Hamba berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, yang sedang patah impiannya, yang mengharap hal-hal yang besar tapi masih harus melakukan hal yang sama, bahkan kegagalan-kegagalan. Biarlah bukan putus asa yang menyertai mereka atau sikap sinis dan jadi apatis, tapi mereka belajar melihat apa yang Tuhan sedang siapkan. Dan begitu mereka menerima hikmat dan melihat itu, biarlah Tuhan jamah mereka dan berikan apa yang baik buat mereka. Terima kasih Bapak, semua yang sedang bergumul saat ini, bagi negara kami yang berurusan dengan gelombang ketiga COVID, bagi teman-teman yang di rumah sakit, yang isolasi mandiri, yang sedang bingung, kami mohon Tuhan turun tangan. Tuhan, terima kasih kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih kami boleh mengasihi Engkau. Terima kasih kami boleh tahu bahwa kami tidak akan berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi thank you buat hambanya Pendeta Robi Chandra dan juga buat setiap rekan-rekan. Tayangan ini kita akan langsung upload di YouTube dari Bara Digital Ministry. Rekan-rekan bisa menyaksikan.
Baik, sampai jumpa esok hari jam 7 malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.